Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah mengisyaratkan, menceritakan cinta kasih Kristus yang begitu dalam. Cinta kasih Bapa di surga yang maha besar bagi saudara dan saya. Mengapa saya katakan begitu besar? Karena Bapa rela mengorbankan putranya, Yesus Kristus, demi saya dan saudara. Saat Yesus memutuskan untuk turun ke dunia menjadi manusia, Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Bukan sedang berakting. Atau bukan pula sedang ingin menipu, membohongi umat manusia. Tetapi dia benar-benar saat dia memutuskan untuk turun dari surga, singgasana, tempat yang maha mulia, dia memutuskan untuk turun ke dunia, dia menjadi terbatas adanya. Dia menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya iblis berani dengan lantang mencobai dia. Iblis dengan lantang berani menguji Yesus. Karena memang Yesus telah serius menjadi manusia yang utuh. Iblis tahu, iblis melihat bahwa ada satu kesempatan buat iblis untuk menggagalkan visi ataupun misi daripada Yesus. Itulah sebabnya iblis berjuang untuk menggagalkan rencana tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebentar dalam Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36, 38, 39 dan 42, demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus yang bersama dengan dia. Dan ayat 37 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42 diulang kembali, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menjelaskan bagaimana Yesus benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Dia yang maha mulia tinggal di singgasana di surga yang maha agung, rela turun ke dunia demi cinta, demi untuk menebus, membebaskan saudara dan saya. Secara manusia dia mengalami satu ketakutan sebenarnya. Karena memang benar dia menjadi manusia. Dia sedang tidak berakting, saudara. Hal yang mau kita lihat dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara,
bahwa pengorbanan Yesus membuktikan cinta yang sangat besar bagi kita. Dengan demikian dia harus melewati fase, dia harus melewati penderitaan, dia harus meminum cawan penderitaan itu. Dia sadar bahwa saat dia harus melewati ini, saat dia harus meminum cawan ini, orang lain pasti akan ada yang mencibir suatu kali kelak nanti. Itu sebabnya kalau kita melihat di atas Golgota, di bukit tengkorak itu, ada orang berkata, kalau engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kalau memang engkau Mesias anak Allah, turunlah dari salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Beberapa orang berkata demikian. Tapi sadarkah saudara, saat Yesus di atas kayu salib itu, dia merenggang merasakan kesakitan tersebut. Lalu orang mulai menguji kesabarannya. Orang berkata, kalau engkau memang anak Allah, turunlah dari salib. Andaikan Yesus turut ingin membuktikan kemahakuasaannya, lalu dia turun dari salib. Andaikan Tuhan berkata, engkau mau melihat saya sanggup turun dari salib ini? Lu mau lihat kira-kira? Maka dia turun dari salib dengan mudah, saya pikir. Dia turun dari salib. Maka itu akan orang-orang akan terheran-heran. Orang-orang akan merasakan ketakutan yang luar biasa melihat fenomena itu. Sang pribadi yang disalib itu ternyata dengan mudah turun dan tidak ada bekas luka, tidak menderita sama sekali. Kalau Yesus melakukan itu, maka jujur sesungguhnya penebusan gagal. Iblis memakai umat manusia pada masa itu untuk menggagalkan rencana Allah Bapa, menggagalkan cintanya yang sangat besar itu. Mereka berkata secara logika, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Tetapi Yesus tidak turun dari salib. Itulah sebabnya hari ini saya mau katakan bagi kita, mujizat terbesar yang Yesus kerjakan bagimu dan bagiku, bagi kita adalah saat dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menebus saudara dan saya. Saya mengulang kembali, mujizat yang terbesar yang Yesus kerjakan bagi kita, bagi umat manusia, adalah saat dia mati di atas kayu salib demi menebus umat manusia dari kutuk dosa. Memang manusia lebih cenderung, lebih senang melihat sesuatu yang spektakuler, yang memenuhi hasrat, yang memenuhi keinginan pribadi. Orang lebih tertarik melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, manusia sering kali lebih terfokus dengan hal-hal yang lahiriah tersebut. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Mujizat yang terbesar yang Yesus kerjakan bagi kita adalah saat dia mati di atas kayu salib. Dia menebus saudara, dia menebus hidupku.